Halo semuanya, kembali lagi di channel Jukuk Tech. Di video kali ini aku akan unboxing HP terbaru dari Infinix, yaitu Infinix Note 50. Akhirnya HP-nya udah sampai, guys. Jadi di sini aku langsung aja mau unboxing dan sedikit tes dan juga gaming test ya HP ini. Dan ini aku beli dengan harga pas first sale itu di angka 2,5 juta ya. Ada diskon, jadi harganya segitu cukup murah. Dan ya, ini dia untuk box dari Infinix Note 50-nya. Ini cukup menarik ya, ada beberapa upgrade dari seri Note 40 yang udah bagus banget di harga 2 jutaan dan sempat menjadi HP terbaik versi gadgetin kalau nggak salah ya, itu Infinix Note 40 buat HP harga 2 jutaan. Dan ini penerusnya yang ada upgrade dengan harga yang masih mirip, masih sama lah ya. Nah, di sini untuk poin sellingnya untuk baterainya ini naik 200 mAh ya, jadi 5200 mAh, kemudian pengecasan di 45 watt dan wire chargingnya ini naik jadi 30 watt. Ultra di Silent Armor Alloy guys ya, jadi ini udah menggunakan alloy atau metal untuk frame-nya guys, mantep banget. Kemudian layarnya juga upgrade jadi 144 Hz AMOLED, kemudian 50 megapiksel OIS. Wah, sekarang udah ada OIS-nya guys. Dan dua speaker JBL, chipsetnya masih sama, masih mirip lah ya, walaupun udah di G100 tapi masih sama aja seperti Helio G99. Ya, kemudian ini ada AI-nya guys. Oke, langsung aja kita coba untuk unboxing. Oke, seperti biasa di sini ada dua box guys ya. Yang satu ini adalah box untuk MagPad ya. Jadi ini udah bukan power bank lagi. Ini pakai MagPad ya. Jadi cuma wireless biasa aja, bukan power bank guys. Nah, ini dia untuk MagPad-nya ya. Jadi ini tinggal colokin aja ke kabel data ya, ke kabel itu, jadi bisa untuk ngecas secara wireless guys. Dan ini maksimal outputnya di 20 watt aja guys ya, jadi nggak bisa di 30 watt. Jadi kalau kalian mau di 30 watt, kalian harus beli terpisah yang support 30 watt. Oke, ini dia HP-nya, kita sampingkan dulu. Di sini kita dapat bonus karo Smart Pen dengan total 792 GB, lumayan. Kemudian di sini wah, ini ada SVIP card cuy. Oke, ini bisa dibuka gak sih? Oke, ini dia SVIP Card Premium Service ya, jadi ini berasa premium padahal cuma beli HP 2 jutaan. Ini sebuah hal yang cukup menarik. Dan ini untuk kartu penggunanya. Dan di sini kita mendapatkan sebuah soft case. Oke, mantap ya, soft case bukan hard case. Jadi ini bakal melindungi HP-nya dan warnanya juga ini cakep ya, bukan yang polos doang. Dan ini udah ada magnetik ininya ya, magnetik buat Mac Power-nya. Di sini ada kepala charging, outputnya ini di 45 watt, dan satu lagi ini ada kabel data USB-C dan SIM tray ejector. Dan ya, ini agak ada satu kurang guys, yaitu tempered glass. Di sini nggak mendapatkan tempered glass. Biasanya di Note 40 dan Note 30 itu dapat tempered glass yang belum terpasang, tapi di Note 50 ini nggak ada guys. Apakah di HP ini atau tidak ya? Kita coba cek. Oke, ini dia Infinix Note 50-nya ya. Di sini aku beli yang warna grey, guys. Oke, ini pas pertama kali pegang rasanya ini premium parah sih, guys. Tuh. Ini metal, cuy. Ini dingin banget, bagian samping-sampingnya metal, dan ini sebenarnya kaca ya, soalnya seri Note 40 juga pakai kaca. Dan ya ini, wah, ini premium banget sih guys ya. Ini rasanya seperti HP flagship ya. Ini gak lebay sih. Memang benar ini bagian belakangnya kaca, framenya framenya metal. Ya memang gak sekokoh di flagship beneran ya untuk backdoornya. Tapi ini udah lumayan banget, udah berasa kokoh, berasa mewah. Cuma untuk desain kameranya sih aku kurang suka cuy. Agak aneh gitu ya. Mungkin dari kalian juga banyak yang sama seperti aku ya, yang kurang suka dengan desain si Note 50 ini. Tapi ya overall ini tampilannya udah oke sih guys ya, ketolong dengan material frame-nya dan backdoor-nya. Jadi ini berasa mewah ya, walaupun desain kameranya aku kurang suka, tapi ini overall mewah sih guys ya untuk desain dari Infinix Note 50 ini. Kemudian di sini ternyata udah terpasang anti gores tapi bukan tempered glass ya. Jadi ada sebuah downgrade di paket pembeliannya, nggak dapat tempered glass cuy ya. Itu nggak apa-apa sih, soalnya itu cuma bonus aja. Nah, di bagian belakang di sini ada kamera yang beresolusi 50 megapiksel, ada OIS-nya, dan dua lainnya cuma kamera pandemik aja alias kamera gimmick. Gak ada ultrawide-nya guys ya, cuma ada di seri Pro-nya. Kemudian di sini ada flash. Oh, di sini ada LED sepertinya ya. Di sini ada flash.
Dan di sini ada logo Infinix. Di bagian samping di sini ada garis antena karena udah pakai metal ya untuk framenya. Kemudian ada tombol volume up, volume down, dan juga tombol power. Di bagian bawah di sini ada speaker, USB-C, mikrofon, dan SIM tray. Kita coba lihat. Untuk SIM tray-nya ini cuma dual SIM aja ya, jadi masih sama seperti pendahulunya. Ini nggak support micro SD ya, cukup disayangkan. Kemudian bagian samping sini nggak ada apa-apa, dan bagian atas ada speaker, ada tulisan by JBL, sound by JBL, dan juga ada mikrofon. Dan satu lagi sepertinya ini untuk IR blasternya guys ya, karena ini ada IR blaster. Dan langsung aja kita coba hidupin. Loh, ini aku salpok sih Kak kepada frame-nya ini cakep parah sih guys, cakep parah, mirip seperti HP flagship ya. Dipegang itu enak banget ya. Untuk gripnya juga enak, dingin gitu ya, mantap. Oke, ini dia Infinix Note 50-nya, udah aku setting-setting dan juga install beberapa aplikasi. Nah, yang pertama kita coba tes dulu untuk fingerprint-nya yang udah ada di dalam layar. 1, 2, 3. Oke, cukup oke ya. Nggak ada masalah untuk fingerprintnya. Kemudian untuk softwarenya ini ada di XOS versi 15.0.1 guys ya, dan udah menggunakan Android 15, udah terbaru. Dan untuk jaminan update-nya ini bakal dapat 2 kali update Android dan 3 tahun security patch ya, udah lumayan nih guys. Dan untuk penyimpanan pertama yang terpakai itu di sekitaran 22 GB-an ya, jadi masih cukup lega. Kemudian di sini untuk fitur AI-nya ini Infinix AI cukup lengkap ya, ada suara Volax dan lain-lain, kalian aja sendiri di sini. Dan tentunya ada juga AI di galeri guys ya. Kita coba tes ya untuk AI galerinya. Ini Studio AI dan ada penghapus AI, kita bakal coba tes ya. Apakah penghapusnya itu cukup bagus atau tidak cuy. Langsung aja kita lingkari objek yang mau kita hapus dan langsung aja kita hapus cuy. Oke, ini dia untuk hasilnya. Cukup bagus ya. Cuma bayangannya ini masih ada belum kehapus, tapi untuk objeknya ini udah kehapus. Dan cukup rapi, untuk jari-jarinya juga cukup rapi ya. Cuma bayangannya aja ini masih tersisa cuy. Kemudian di sini ada always on display ya. Cuma sayangnya ini masih di beberapa detik doang. Dan ini dia untuk fitur-fitur spesialnya, ada dynamic bar, ada aplikasi bagi layar dan lain-lainnya. Ini cukup lengkap. Dan juga ada pencahayaan halo aktif ya. Jadi di sini ada LED-nya tuh. Ini buat notifikasi cuy. Kemudian untuk refresh rate layarnya ini bisa di setting tinggi di 144 Hz, di 60 Hz atau di otomatis ya. Jadi kita coba tes di 144 Hz dan ini bisa ya sampai 144 Hz. Jadi bukan gimmick guys. Cuma memang kalau ke desktop, ke beranda gitu, ini cuma mentok di 120 Hz doang guys. Dan kita buka aplikasi seperti YouTube, ini juga mentok di 120 Hz doang ya. Jadi ini enggak semua aplikasi bisa di 144 Hz cuy. Kemudian untuk UI-nya sih ini cukup bagus ya, cukup fresh daripada versi sebelumnya ya. Di Android 15 ini cukup fresh dan bloatware-nya juga ini enggak terlalu banyak cuy. Tuh, cukup minim ya untuk bloatware-nya. Dan ini dia untuk tampilannya, cukup bagus untuk tampilannya. Tuh, kalian bisa lihat. Kemudian untuk layarnya ini berukuran 6,78 inci, udah pakai panel AMOLED tentunya ya, Full HD Plus 144 Hz guys ya. Jadi untuk kualitas layarnya ini menurut aku udah termasuk bagus ya, warnanya cakep, detailnya juga cukup tajam untuk nonton ataupun untuk sosial media. Ini udah mantap banget. Dan untuk bezelnya juga ini tipis parah sih guys ya, bisa kalian lihat di sini untuk bezel layarnya, ini berasa tipis banget ya kalau dibandingkan dengan Redmi Note 14. Wah, jauh banget sih guys, bagaikan langit dan bumi cuy. Tuh ya, ini tipis banget, apalagi bagian bawahnya Infinix itu jauh banget lebih tipis. Untuk responsivitas layarnya ini aman ya, nggak ada delay maupun ghostos yang terjadi. Dan haptic feedbacknya ini masih menggunakan haptic yang kasar ya, jadi belum menggunakan X-axis linear motor ya. Kalau yang versi Pro itu udah bagus untuk hapticnya. Kalau yang versi biasa ini masih kasar cuy. Kemudian untuk speakernya udah stereo speaker ya di bagian bawah dan juga di bagian atas, dan udah dituning pakai JBL. Dan untuk suaranya, untuk hasilnya kalian dengar aja sendiri di sini. Kemudian kita coba cek untuk spesifikasinya di device info. Nah, di sini untuk SoC-nya masih kebaca Helio G99, tapi ini sebenarnya udah pakai Helio G100 Ultimate ya, yang di custom gitu ya. Tapi ya sama aja rebranding dari Helio G99.
Untuk screen-nya di 1080, penyimpanannya di 8 GB RAM, LPDDR4X, dan memorinya ini di 256 GB. Kameranya kita coba lihat, 50 megapiksel menggunakan sensor Galaxy Core, cuy, mantap banget ya. Untuk kamera depannya 13 MP, Galaxy Core juga, dan makro 2 MP, cuy. Kemudian baterainya ini ada upgrade ya, jadi 5200 mAh, naik 200 mAh aja sih. Kemudian kecepatan chargingnya di 45 watt. Untuk sensor boxnya kita coba lihat. Di sini cukup lengkap ya, cuma nggak ada sensor suhu dan juga sensor tekanan. Untuk giroskopnya ini pastinya lancar ya, karena udah menggunakan giroskop hardware, cuy. Untuk multitouch-nya kita coba tes. Di sini support sampai 10 sentuhan, udah aman banget. Untuk touch sampling rate-nya ini cuma di 180-an Hz. Oke, kita coba cek untuk skor AnTuTu benchmark-nya. Nah, di sini aku udah tes dan dapetin skor di angka 430 ribuan poin. Ya, ini skor standar sih Helio G100 ataupun Helio G99. Dan untuk skor storage testnya ini ada di angka 53 ribuan poin ya. Ini udah cukup kencang menggunakan UFS kepala 2. Untuk main game di sini aku baru ngetes 3 game aja, yaitu Mobile Legends, PUBG Mobile, dan juga Genshin Impact. Untuk full gaming testnya mungkin di next video aja guys ya. Untuk game Mobile Legends ini bisa disetting dengan ultra super ya di 90 fps, dan untuk gameplaynya ini cukup oke sih guys ya, cukup stabil. Tapi kalau ada war itu bakal ada frame drop sih guys ya, ke 60 sampai 70 fps, dan dapetin rata-rata FPS di angka 79 fps. Untuk suhunya ini ada di sekitaran 43 derajat Celcius. Kemudian untuk game PUBG Mobile ini bisa disetengahkan smooth ultra ya di 40 fps aja, dan untuk gameplaynya jelas ini lancar, gak ada masalah sama sekali. Untuk rata-rata FPS-nya ada di angka 39,4 fps, dan suhunya masih di angka 40 derajatan Celcius aja. Untuk game Genshin Impact di sini aku setting di settingan lowest di 60 fps, dan ini masih playable guys ya, masih dapetin rata-rata fps di angka 37-an fps ya. Ya di sekitaran 30-an ya kalau pas battle gitu ya. Ini masih aman, dan suhunya juga masih aman ya di angka 42 sampai 43 derajat Celcius. Kemudian yang terakhir kita coba tes untuk di bagian kameranya yang beresolusi 50 megapiksel dengan OIS guys. Ini dia, untuk fitur-fiturnya ada potret, super malam, dan lainnya seperti ini. Ada video gandanya juga. Kemudian untuk videonya ini bisa sampai 2K 30 fps maupun 1080 di 60 fps. Tapi kalau mau stabil cuma di 1080 30 fps aja. Dan untuk kamera depannya juga sama ya untuk resolusinya. Dan ini dia untuk fitur kamera depannya seperti ini cuy ya. Untuk hasil foto dan videonya kalian aja sendiri di sini. Oke, ini dia untuk perekaman dari Infinix Note 50 di resolusi 1080 di 30 fps ya, di mode stabil. Dan ini videonya udah cukup stabil ya, stabil seperti ini. Kualitasnya juga ya buat HP harga 2 jutaan udah termasuk bagus. Oke. Nah, ini untuk di resolusi maksimalnya di 2K 30 fps ya. Kalau di 2K itu videonya nggak terlalu stabil. Tapi untuk detailnya ini sedikit lebih oke dari Full HD. Tuh ya. Oke, lumayan sih. Nah, ini untuk perekaman kamera depannya dari Infinix Note 50 ya di resolusi 1080 di 30 fps. Nah, kalau di resolusi ini ada mode stabilisasinya ya. Jadi ini berasa stabil untuk videonya. Tuh ya, cakep. Udah cukup stabil dan kualitasnya juga tergolong bagus ya, karena wajahnya ini jelas, warnanya juga cukup bagus, nggak pucat gitu ya. Ini lumayan sih. Oke, mungkin segitu aja untuk video unboxing dan sedikit tes dari Infinix Note 50 ini. Ya mungkin di next video aku bakal compare HP ini dengan Redmi Note 14 4G ya, karena harganya sama dan spesifikasinya juga mirip-mirip. Jadi buat kalian yang bingung, kalian langsung aja subscribe channel ini ya supaya gak ketinggalan konten tersebut. Dan terima kasih telah menonton, jumpa lagi di video berikutnya guys.